Reksa memandang wajah King. "Apakah kau masih membenciku karena hal itu?" tanya Reksa. King menatap mata Reksa. "Tidak," jawab King. Reksa tersenyum. "Terima kasih," ucapnya. Lalu Reksa berbalik hingga King berada di belakangnya. King pun membuka kembali resleting gaun Reksa. Ketika membukanya, resleting itu kembali macet karena tersangkut lagi. "Apakah tersangkut lagi?" tanya Reksa. "Ya," sahut King dan berusaha membukanya, tetapi resleting itu seakan tak bisa lagi digerakkan. "Aku akan mengambil gunting," ucap King. Sahut Reksa dan memilih duduk di tepi ranjang sambil menunggu King mengambil gunting. Tak lama kemudian, King pun kembali masuk ke dalam kamar Reksa dengan membawa gunting. "Kau tak masalah kan jika gaun ini ku gunting?" tanya King. "Ya, tak masalah. Aku tak akan memakainya lagi," jawab Reksa yang kembali berdiri ketika King akan menggunting gaun berat itu. Lalu King pun menggunting gaun Reksa di bagian punggungnya. Setelah King menggunting sampai bagian pinggang belakang, baju itu otomatis terbuka ke bawah karena mengikuti beratnya di bagian bawah. Hal itu membuat King melihat tubuh Reksa bagian belakang yang hanya mengenakan dalamnya saja. Reksa otomatis menutup dadanya dan King masih terpaku di tempatnya. "Terima kasih, King," ucap Reksa seakan kode bahwa dia menyuruh King keluar. Sahut King dan dia pun berjalan menuju ke arah pintu. Lalu Reksa pun melangkah keluar dari gaunnya. Karena hilang keseimbangan, dia tersandung gaunnya sendiri dan membuatnya terjatuh. Bak! King yang baru saja menutup pintu kamar Reksa, tentu saja mendengar hal itu. "SHIITT!" umpat Reksa keras. "King! Jangan masuk! Aku benar-benar di posisi yang memalukan!" teriak Reksa ketika King sudah membuka pintu itu lagi. "Aku sudah melihatmu," jawab King yang sudah melihat ke arah Reksa yang jatuh tertelungkup di dekat meja nakas. "Sesh! Memalukan," gumamnya berbisik. "Aku bisa berdiri sendiri, King." "Keluarlah," ucap Reksa. "Berdirilah," sahut King dan masih berada di sana. "Kau akan melihatku jika kau masih di sana," kata Reksa. "Aku sudah hafal tubuhmu," ucap King. "Tak usah mengingatkanku hal itu, King," sahut Reksa. "Baiklah, aku akan berbalik lalu berdirilah," ucap King. "Ya," sahut Reksa lagi. King membalik tubuhnya dan menghadap ke arah pintu. Reksa kemudian mencoba berdiri dan kakinya masih tersangkut di dalam gaun yang terdapat pengeras seperti kawat di balik bagian roknya. "Dasar gaun sialan," bisik Reksa yang masih berusaha keras menyingkirkan gaun berat itu dari kakinya. King hanya tersenyum mendengar umpatan-umpatan Reksa yang pelan itu. Reksa mengambil selimut yang ada di pinggir ranjang untuk menutupi tubuh seksinya itu. Reksa berusaha keras berdiri meskipun kakinya masih tersangkut di dalam gaun. Dia berpegangan ke meja nakas dan ketika akan berdiri, kepalanya membentur lampu meja yang ada di atasnya. "Oh shit!" umpatnya lagi dan King akhirnya berbalik lalu berjalan ke arahnya. Dia melihat Reksa sudah menggunakan selimut untuk menutupi dirinya. King langsung menggendongnya dan menginjak gaun Reksa agar dia lebih mudah mengangkatnya. "Sepertinya nasib sialku akan kembali lagi, King," ucap Reksa yang tangannya melingkar di leher King. "Sepertinya kita memang benar-benar tak boleh bersama karena aku akan selalu sial jika berada di dekatmu," lanjut Reksa dan membuat King tertawa pelan. King kemudian mendudukkan Reksa di pinggir tempat tidur. "Tapi sayangnya kau harus masih tetap bersamaku," sahut King dan mengambil gaun Reksa lalu membawanya keluar. "Terima kasih, King," ucap Reksa. King tak menjawab apapun dan mengangkat gaun itu sampai keluar. Setelah itu,
King mengambil kotak P3K untuk mengobati kening Reksa yang agak lebam tadi. King kembali masuk ke kamar Reksa dan melihat Reksa membuka selimut yang dipakainya pas ketika King membuka pintunya. "King, what are you doing?" ucap Reksa menutup dada asterisnya dengan menggunkan tangannya saja karena selimut itu sudah jatuh ke atas lantai. King memperlihatkan kotak P3K yang ada di tangannya pada Reksa. "Oh my, apakah aku terluka?" tanya Reksa. "Keningmu lebam dan sedikit tergores," ucap King dan menghampiri Reksa. "Aku belum memakai apapun, King," kata Reksa. "Kau tak malu ketika dulu menggodaku?" ucap King yang masih berjalan ke arah Reksa. "Itu berbeda," jawab Reksa. "Sama saja tak ada bedanya," sahut King dan mengambil selimut di atas kaki Reksa dan kembali menutupi tubuh Reksa menggunakan selimut itu. Lalu Reksa memegang selimut yang sudah menutupi tubuhnya itu dengan bantuan dari King. "Duduklah," ucap King. Lalu Reksa duduk dan King juga duduk. King membuka kotak obat itu dan mengoleskan krim ke kening Reksa yang sedikit terluka. Mata mereka saling menatap dan Reksa langsung menunduk kembali ketika dadanya mulai terasa berdebar. Menghadapi King seperti ini jauh lebih susah daripada ketika dia menggodanya waktu itu. "Kapan kita ke Belgia, King?" tanya Reksa dengan masih tak melihat mata King. "Setelah kau benar-benar sehat," jawab King. "Aku sudah sehat," ucap Reksa. "Belum, kau belum benar-benar sehat," jawab King dan masih mengoleskan krim itu pada kening Reksa. Lalu King pun selesai mengoleskan krim itu. "Tang Yu," kata Reksa lirih dan mata birunya kembali melihat mata King. Jawab King dan melihat mata biru Reksa. Jarak wajah yang berdekatan membuat King tak bisa menyangkal bahwa wajah cantik Reksa cukup membuatnya tergoda. Reksa memiliki wajah cantik yang menggoda. Mata besarnya dan bermata biru bisa membuat siapapun yang memandangnya pasti akan terpana. Belum lagi bentuk bibir merah yang benar-benar menggoda siapapun untuk sedikit mencicipinya. Reksa menggigit bibirnya ketika King masih melihatnya. "Aku sedang tak menggodamu, King." Sungguh, lirih Reksa ketika dia takut King berpikiran bahwa dia sedang menggoda King saat ini. Suasana kamar yang sepi dan senyap membuat King pasti memikirkan hal liar bersama Reksa saat ini. "Menurutmu, jika aku menciummu apakah kau akan menganggapku brengsek?" tanya King. Reksa tak menjawab karena dia bingung akan menjawab apa. "Kau tahu mengapa aku berusaha keras tak terpengaruh godaanmu kemarin?" tanya King lagi. Reksa masih tak menjawab dan hanya diam saja. "Karena aku tak ingin kau melakukan itu hanya untuk suatu kepentingan," ucap King dengan suara beratnya yang seksi. Reksa melihat mata King dan menatapnya lekat. "Lalu kau ingin aku melakukannya karena keinginanku sendiri?" tanya Reksa lirih. Jawab King. "Kau ingin menciumku, King?" tanya Reksa berani. "Setiap pria yang melihatmu pasti akan memiliki pikiran seperti itu," sahut King. "Termasuk dirimu?" tanya Reksa. "Ya, aku tak menyangkal hal itu," sahut King. "Kau masih menganggapku wanita penggoda?" tanya Reksa. "Tidak, kau pikir aku tak menyelidikimu? Kau tak memiliki riwayat bermain-main dengan banyak pria," jawab King. "Karena aku tak butuh mereka," sahut Reksa. King tersenyum miring melihat sifat dominan Reksa, efek dari hidupnya yang mandiri dan seakan tak membutuhkan siapapun. "Tapi kau butuh aku saat ini," ucap King. Reksa tersenyum. "Tetap saja ada kepentingan di dalamnya. Mengapa aku membutuhkanmu?" kata Reksa. "Aku ingin menciummu, tapi pisahkan ini dari urusan kita," ucap King jujur. Reksa kembali menggigit bibirnya. "Aku
Ucap Reksa menggantung. Kau tak mau? Tanya King. Bukan, aku. Aku pintar berperan menjadi siapapun. Kau ingin aku menjadi seperti apa? Pemain yang handal atau menjadi diriku sendiri? Tanya Reksa. Jadilah dirimu sendiri, aku lebih suka hal itu, sahut King. Maka kau akan mendapatkan aku yang berbeda dan mungkin tak akan bisa memuaskanmu, ucap Reksa. King mengerutkan keningnya dan justru lebih penasaran dengan hal itu. Aku menginginkan kau yang berbeda dan apa adanya, ucap King yang wajahnya mulai semakin mendekat ke wajah Reksa. Lalu King mengarahkan bibirnya ke arah bibir Reksa dengan sangat perlahan. King mulai menyentuh bibir Reksa sangat pelan. Reksa akan menjadi dirinya sendiri sekarang dan itu artinya dia akan menggunakan perasaannya dalam ciuman ini. Ini adalah ciuman pertamaku, bisik Reksa ketika King kembali melihat matanya tapi dengan bibir yang masih saling menempel. King menghentikan ciumannya dan menatap matanya dengan lebih dalam untuk mencari sebuah jawaban di sana. Aku tak masalah jika kau tak mempercayai apa yang... Dan King pun langsung memotong ucapan Reksa. Dengan melanjutkan aksinya cukup intens. Tangan King menahan tengkuk leher Reksa. Reksa kemudian membalas ciuman King hingga akhirnya tubuhnya terdorong ke belakang dan membuat posisinya kini berada di bawah tubuh King. Reksa akan menjadi dirinya sendiri sekarang dan itu artinya dia akan menggunakan perasaannya dalam ciuman ini. Hal itu otomatis membuat selimut itu terbuka perlahan serta memperlihatkan punya Reksa. King, ucap Reksa dengan tangan yang mencengkeram rambut tebal King. King seakan hilang kendali dan tak bisa menahan hasratnya pada Reksa lagi. Dia tahu resiko apa yang akan dihadapinya nanti tetapi dia tak akan peduli. Dengan hal itu, dihadapkan dengan wanita sesempurna Reksa, tentu saja tak bisa membuat King bisa menahan hasratnya lagi. King menautkan tangannya pada tangan Reksa dan mengangkatnya ke atas. King sudah tidak tahan lagi, dia sangat menginginkan Reksa sekarang. King, aku masih perawan, ucap Reksa yang membuat King terhenti dan memandang wajah cantik Reksa yang sudah berselimut asteris irah. Itulah mengapa Simone membayarku tinggi untuk menggodamu. Aku hanya ingin jujur padamu. Aku tak masalah jika kau tak mau melanjutkan hal ini, lanjut Reksa dengan suara lirih. King masih diam dan kemudian menempelkan keningnya pada Reksa. Jadi kau hanya berniat ingin menyerahkannya padaku? Tanya King dengan hidung yang saling bersentuhan. Hanya padamu. Karena awalnya aku bisa memanfaatkanmu dengan hal ini, jawab Reksa. Kalau begitu, manfaatkan aku, sahut King dan mencium Reksa kembali lalu melanjutkan kegiatan panas mereka. King merasa sangat menikmati hal ini karena ini pertama kalinya dirinya meniduri seorang perawan di atas tempat tidurnya. King tak terlalu banyak bergerak terlalu agresif karena takut Reksa merasakan sakit. King mencium kening Reksa yang mulai berkeringat tipis lalu mencium bibirnya kembali. Keluarkan di dalam, ucap Reksa melihat wajah King dengan penuh harap. Ini bukan untuk menjebakmu, sungguh, kata Reksa serius. King akan tetap mengeluarkannya di dalam meskipun Reksa tak mengatakan hal tadi. Reksa memilihnya untuk melakukan pertama kalinya dengannya dan itu membuat King memiliki tanggung jawab yang lebih pada Reksa. King bukan tipe pria yang suka mempermainkan wanita dan dia tak akan mempermainkan Reksa begitu saja setelah mengambil sesuatu yang paling berharga milik Reksa. Mereka masih terdiam dan King masih memeluk Reksa dalam pelukannya. Reksa tak tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka setelah ini terjadi. Tak lama kemudian, King membawa Reksa ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Keesokan harinya, aku akan perusahaan hari ini,
ucap King yang tampak sudah memakai setelan jas formalnya. Reksa yang masih ada di atas tempat tidur hanya mengangguk malas. Wanita cantik itu kemudian membuka selimutnya dan berjalan ke arah King tanpa menggunakan apapun. Dia menggulung rambutnya ke atas. "Bye," bisiknya dan mengecup bibir King sebelum dirinya berjalan menuju kamar mandi. King menarik tangannya. "Kau membuatku tak ingin pergi ke perusahaan. Kau sengaja melakukan hal itu?" tanya King dengan bibir yang masih ada di depan bibir Reksa. Reksa tertawa pelan. "Tidak, aku sudah cukup lelah dengan percintaan kita semalaman," sahut Reksa tersenyum. "Pergilah, King," lanjut Reksa. "One more time," bisik King di telinga Reksa dengan tangan yang sudah menelusuri tubuh seksi Reksa. Reksa melihat King dengan tatapan menggoda. "Kau memancingku, baby," ucap King lirih. Reksa tertawa pelan kemudian mencium bibir King hingga membuat King tak bisa menolak godaan itu kembali di saat penampilannya yang sudah rapi. Lalu tiba-tiba ponsel King berbunyi dan tak berhenti sama sekali hingga akhirnya membuatnya terpaksa melepaskan ciumannya dari bibir Reksa yang menggoda. "Angkatlah, kurasa itu sangat penting," ucap Reksa dan melepaskan tangannya yang melingkar di leher King. Dengan berat hati dia pun mengangkat ponselnya dan berbicara dengan seseorang. Reksa berjalan menuju kamar mandi. 5 menit kemudian, King mengetuk kamar mandi. "Aku akan pergi, kita lanjutkan nanti," teriak King dari luar pintu. "Ya, pergilah," sahut Reksa dari dalam kamar mandi sambil tersenyum. Dan King pun keluar dari kamar setelah membenarkan pakaiannya yang tadi sempat berantakan akibat ulah Reksa.